cuma budget 20-24 miliar, nggak ada separuh-separuhnya dengan budget superhero yang bahkan yang ada di Indonesia nggak ada separuh. Oke, Mas Anung, mungkin bisa diceritakan kenapa tertarik menyutradarai film Satria Gatot-Kaca? Ya pertama karena simpel saja, saya kepingin anak-anak saya dan juga anak-anak Indonesia itu punya punya role model, punya superhero sendiri gitu kan. Karena pada saat saya kecil, saya itu berada dalam lingkungan tradisi yang cukup kuat, ya kan. Dulu belum ada superhero, ya kan. Yang ada itu adalah cerita kisah-kisah wayang, kayak Arjuna, Gatot-Kaca, terus Werkudara, terus Gatot-Kaca anaknya siapa, saudaranya siapa, terus Arjuna itu siapanya Gatot-Kaca apa segala macam. Itu tuh kita diceritakan tuh seolah-olah seperti menceritakan tentang saudara, ya kan, saudara yang punya kekuatan gitu kan. Ada sebuah family yang punya kekuatan ini dan punya musuh. Musuhnya juga saudara juga. Jadi kisah wayang itu tuh kayak kisah kalau anak-anak sekarang tuh nonton Marvel sama nonton DC gitu kan. Oh, Captain America itu punya hubungan sama ini, punya hubungan sama itu, Iron Man segala macam. Nah, wayang tuh seperti itu gitu kan. Nah, persoalannya adalah anak-anak sekarang tumbuh dari dari role model superhero dari luar gitu kan. Sementara kan kita punya ya. Sebetulnya keinginan saya kepingin kisah-kisah masa kecil saya diceritain sama nenek saya tentang kisah-kisah wayang itu tuh saya tularkan kepada anak-anak saya, tapi dalam bentuk visual yang berbeda, dalam bentuk visual yang kekinian, ke sekarang banget gitu kan. Kalau mereka sekarang ada Spider-Man gitu kan, ada ada Iron Man gitu kan, kita juga kepingin membuat Gatot-Kaca tapi bergaya seperti itu gitu kan, bergaya seperti Marvel. Mau tidak mau, karena apa? Ya karena memang bahasa anak-anak sekarang memang ke arah sana. Terus kayak misalnya Captain Marvel ada bintang di sini tuh kan. Saya merasa bahwa itu bintangnya Gatot-Kaca, bukan bintangnya Captain Marvel gitu kan. Karena Gatot-Kaca punya bintang di dalam dadanya dia gitu kan. Terus kayak Arjuna punya panah gitu kan. Ada ada superhero yang menggunakan panah gitu kan. Terus kita merasa bahwa kalau kita membuat superhero Arjuna, ya Arjuna itu yang dari dulu pakai panah gitu kan. Jadi itu yang kepengin kita kembalikan lagi gitu loh. Bahwa itu semua punya kita, pengen kita kembalikan gitu kan. Nah, cuma itu kan sulit gitu kan. Ternyata keinginan saya itu nggak sesederhana itu gitu kan. Harus ada support system yang cukup kuat. Salah satunya adalah CGI, 3D ya kan. Nah, apakah kita punya seperti itu? Apakah kita kuat gitu kan? Apakah kita bisa bersaing dengan Marvel, dengan DC, jangankan Marvel DC, dengan Korea aja, apakah kita bisa bersaing gitu kan? Ya, harus kita coba. Makanya saya bekerja sama dengan Lumine Studio dengan Mas Andi sebagai komandonya di situ. Itu tuh betul-betul pada saat kita mendevelop ini gitu, saya sudah membayangkan bahwa saya kepengen ini kejadiannya seperti ini. Saya kepengen kekuatan supernya bisa terwujud seperti ini gitu kan. Jadi Mas Andi betul-betul memberikan support itu. Kalau nggak ada itu kita bubar lah. Nggak bisa mewujudkan gagasan kita. Dan anak-anak sekarang nggak akan mungkin bisa engage dengan itu semua. Kesulitan literasi, Mas? Apa? Dalam cari literasi kesulitannya gitu. Kalau literasi enggak, kita tidak kesulitan sama sekali karena masih banyak komunitas-komunitas wayang yang sangat yang masih sangat setia dengan pakem segala macam. Dan sekarang ini kan banyak sekali toko-toko buku, penerbit menerbitkan kembali kan kisah-kisah wayang. Sujiwo Tejo aja menulis tentang kisah wayang dengan versinya dia. Ada Ramasinta, ada Mahabharata, apa segala macam ditulis ulang seperti itu. Seno Gumira Dharma, ya kan, sastrawan menulis kisah tentang Baratayuda, ya kan. Jadi sekarang ini nih banyak sekali orang yang menulis tentang kisah-kisah wayang dan literasi seperti itu tuh sudah bertebaran di mana-mana, ya kan. Nah, tinggal mau nggak kita memanfaatkan itu. Nah, kebetulan Satria Dewa Studio yang di dalamnya dimotori oleh orang-orang kaya gitu loh, orang-orang yang buat saya tuh kok kayaknya nggak mungkin ya orang-orang ini nih punya pemikiran untuk membuat wayang gitu kan di dalam bentuk yang berbeda gitu kan. Ada Pak Erik di situ, ada Wisnu Tama juga di situ gitu kan. Itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata mereka punya concern yang besar terhadap itu. Jadi itu buat saya
poin yang luar biasa. Ada Pak Riki, ada Pak Mokhtar, ya kan. Pak Riki, Pak Mokhtar itu kan bisnismen murni gitu kan. Ternyata dia punya concern yang besar terhadap terhadap budaya, terhadap wayang. Buat saya itu yang luar biasa. Sampai kemudian ngeluarin uang investasi yang cukup besar untuk film ini. Sampai kemudian saya heran dah. Ini investasinya nggak cuma 1 miliar, 2 miliar, ini bahkan bisa 20 miliar lebih gitu kan. Untuk sesuatu hal yang belum tentu loh penonton itu suka atau penonton itu bisa menerima itu semua. Jadi bisa disebutkan ini budgetnya 20 miliar. Budgetnya sekitar 20 sampai 24 miliar. Jadi kalau ada orang bilang bahwa film ini budgetnya 80 miliar, it's bullshit, semua bullshit, nggak ada. Ini film cuma budget 20 sampai 24 miliar, nggak ada separuh-separuhnya dengan budget superhero yang bahkan yang ada di Indonesia nggak ada separuh. Mas Hanung, ini mempertahankan karakter yang Gatot Kaca sendiri dengan udah unsur yang Ya. hitam, kumis sama yang tanduk di belakang itu. Nah itu seperti apa sih biar dia tampil tetap modern tapi tidak hilang itu? Ya, jadi kita tetap meskipun Gatot Kaca yang ada di dalam wayang itu adalah karya cipta manusia, ya kan, bukan karya cipta leluhur atau bukan kayak kitab suci gitu kan. Tapi kita tetap menghargai. Kita tidak mau mengubah 100%, tapi kita tetap harus ada identitasnya Gatot Kaca. Tapi gimana kita buat modern. Nah, kenapa Gatot Kaca itu dulu berkumis? Karena itu kan tahun berapa? 50, 40, 50 gitu kan. Orang-orang gagah itu kan selalu berkumis kan, ya kan. Makanya kumis itu menjadi simbol macho, ya kan, simbol maskulinitas. Sekarang semakin klimis semakin macho. Kan seperti itu. Karena kan semua ada perubahan, ada transformasi, bentuk kegantengan, kecantikan manusia, raw model itu mengalami transformasi gitu kan. Nah, karena itu makanya kalau Gatot Kacanya kita hilangkan kumisnya, tidak menjadi Gatot Kaca. Karena Gatot Kaca, Antasena, terus itu tuh hampir sama kekuatannya. Bisa terbang, dua-duanya bisa terbang. Terus tapi persoalannya Antasena itu tidak pakai kumis. Kalau Gatot Kaca pakai kumis. Nah, terus nanti kalau seandainya Antasena akan dibuat filmnya bareng sama Gatot Kaca, nggak ada bedanya dong, gitu loh. Jadi karena itu makanya ciri khas Gatot Kaca tetap harus kita adakan, cuma kumisnya kita buat seolah-olah itu aksen gitu loh. Terus selain kumis juga ada kutang antakusuma gitu kan. Kutang antakusuma itu kan ini sama ke belakang sayapnya itu kan. Nah, kutang antakusuma itu memang ada bintangnya di sini. Cuma bintangnya memang kita modif bahwa bintang itu yang keren buat anak-anak sekarang. Itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.